Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak Fahmi Irfanuddin LC MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah Akidah Akhlak Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan teman-teman mahasiswa yang kami banggakan. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Malaikat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dan seisinya termasuk apapun di dalamnya seperti manusia, tumbuhan, hewan, jin dan malaikat. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2 yang pertama yaitu Muhammad Raihan Hasis, yang kedua Muhammad Rizky Hidayatullah, yang ketiga Saudari Irhamna Janadi Fatma, dan yang terakhir saya sendiri Muhammad Zainuddin Amri. Untuk materi makhluk gaib akan disampaikan oleh Saudari Irhamna Janadi Fatma. Kepada Irhamna saya persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait makhluk gaib. Jika kita mendengar kata makhluk gaib, seringkali kita hanya terpikirkan sesuatu seperti hantu dan lain sebagainya. Namun pada dasarnya, makhluk gaib sering juga disebut makhluk halus, makhluk yang tak kasat mata, yaitu istilah yang dipergunakan bagi mengatakan makhluk hidup yang eksistensinya tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia. Kata makhluk bermula dari kata bahasa Arab yang berfaedah yang diciptakan, dan gaib yang bisa diartikan tidak tampak. Sehingga gaib di sini maksudnya yaitu apabila diamati dari sudut pandang indera manusia terhadap makhluk-makhluk tersebut. Termasuk ke dalam hal gaib yaitu makhluk ciptaan yang tidak dapat dijangkau indera manusia seperti dari bangsa malaikat dan bangsa jin. Selanjutnya malaikat. Malaikat berasal dari bahasa Arab, al-malaikah jamak dan malaka tunggal. Dalam keyakinan Islam, malaikat adalah makhluk surgawi yang diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang telah diberikan Allah kepadanya. Malaikat dalam alam malaikat adalah bawahan dalam hierarki yang dipimpin oleh salah satu malaikat di surga tertinggi, yaitu surga Firdaus. Malaikat diciptakan oleh Allah terbuat dari cahaya atau nur, berdasarkan salah satu hadis Nabi Muhammad. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan nama dan tugas malaikat. Yang pertama, malaikat Jibril, tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Yang kedua, ada malaikat Mikail, tugasnya memberikan rizki kepada makhluk. Yang ketiga, malaikat Israfil, dia sangkakala. Yang keempat, ada malaikat Israel, mencabut nyawa. Yang kelima, ada malaikat Mungkar, menyai orang di dalam kubur, berbuat buruk. Yang keenam, ada malaikat Nakir, tugasnya menanyai orang di dalam kubur yang berbuat kebaikan. Yang ketujuh, malaikat Raqib, tugasnya mencatat amal baik manusia selama hidup. Yang kedelapan, malaikat Atid, catat amal buruk semasa hidup. Yang kesembilan, malaikat Malik, jaga pintu neraka. Dan yang terakhir, malaikat Ridwan,
jaga pintu surga. Selanjutnya, apakah manusia lebih mulia daripada malaikat? Malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah, tidak pernah membangkang perintah Allah ataupun melakukan perbuatan dosa. Mereka adalah hamba yang dimuliakan, selalu memuji Allah, bertasbih, dan mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Namun, manusia tetap menjadi makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah karena memiliki ilmu pengetahuan, memiliki kepantasan menjadi khalifah di muka bumi, mampu mengungkap rahasia alam semesta, memiliki akal sempurna untuk mengetahui baik dan buruk, dan dibekali fitrah tauhid. Di antara beberapa bukti dari kedudukan tinggi manusia adalah Allah menyuruh para malaikatnya untuk bersujud pada manusia. Selanjutnya, kemuliaan manusia yang lebih daripada malaikat ditegaskan dengan beberapa bukti. Yang pertama, manusia memiliki ketaatan yang bisa melebihi malaikat. Yang kedua, nabi dan rasul diangkat dari golongan manusia. Yang ketiga, karakter manusia yang tenang dan penuh kedamaian. Yang keempat, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam setelah Nabi Adam menjelaskan tentang ilmu yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Allah memerintahkan manusia untuk senantiasa beribadah kepadanya. Baik, selanjutnya saya akan kasih kesempatan untuk teman saya. Terima kasih untuk Saudara Rehan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur karena menyadari bahwa Allah sudah menciptakan malaikat untuk membantu segala kehidupan manusia. Yang kedua, menumbuhkan perasaan senang untuk beramal soleh. Yang ketiga, yakin bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang nyata. Yang keempat, senantiasa untuk bersikap jujur, amanah, dan berbuat kebaikan. Yang kelima, iman di dalam diri akan jauh lebih kuat dan jauh lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, orang yang mempercayai malaikat memiliki keimanan yang sempurna. Lanjut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari jin. Kata jin secara bahasa adalah nama jenis kelompok, yaitu mereka dinamakan demikian karena menutup diri dan tersembunyi dari pandangan mata manusia sehingga tidak terlihat. Jin adalah sebutan untuk makhluk yang tercipta dari api. Jin juga menikah, beranak pinak, makan, minum, dan istirahat, dan juga memiliki jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, pengertian iblis. Iblis adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bersifat goib wujudnya. Iblis adalah golongan jin yang paling membangkang dan penuh kesombongan, dan selalu berusaha mengajak golongannya sendiri, yaitu jin dan golongan manusia, untuk tidak tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Iblis terbuat dari bara api yang sangat panas. Karena iblis tercipta dari bara api inilah yang bisa jadi menyebabkan iblis memiliki perangai yang buruk. Selanjutnya, syaiton. Syaiton terambil dari akar kata syaitona yang berarti taba'ad, artinya jauh. Rangkaian derivasi kata yang berasal dari akar kata ini memiliki kesatuan makna, yakni segala bentuk kecenderungan yang menjauh dari kebenaran. Syaiton bisa juga dari golongan jin dan manusia. Selanjutnya, saya beri kesempatan kepada Saudara Zain. Terima kasih kepada Rizky Hidayatullah. Baik, saya akan menjelaskan dari sifat setan yang dibagi menjadi 9 jenis. Yang pertama yaitu iblis jailatun.
adalah setan yang bertugas untuk menghasut para pedagang di pasar untuk berbuat tidak jujur, mau mengurangi timbangan, membuat keributan di antara pedagang, dan melakukan bujuk rayu kepada para pedagang lain supaya mau melakukan penyimpangan dan kecurangan dalam akad jual beli dengan cara membisikkan hasutan agar cepat kaya kepada pedagang. Selanjutnya, sifat yang kedua yaitu wawasin, yang bertugas untuk menggoda orang yang beriman agar selalu menggerutu, tidak sabar dan tidak ikhlas setiap kali beribadah dan menerima musibah atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jenis yang ketiga yaitu akhwan, bertugas menyesatkan dan mempengaruhi para remaja untuk durhaka kepada orang tuanya dan pemimpin umat supaya selalu berbuat semena-mena, tidak mempedulikan rakyatnya, dan juga melakukan korupsi. Next. Sifat atau jenis setan yang keempat yaitu hafaf. Iblis ini bertugas menyesatkan manusia dengan cara minum khamar. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jauhilah khamar, sesungguhnya khamar itu adalah sumber segala kejahatan, kemaksiatan. Selanjutnya, jenis wamurah, yang bertugas menjerumuskan manusia dengan nyanyian dan tarian. Selain dengan lagu, dia juga membujuk para penyanyi untuk berpakaian seronok dan menyanyikan lagu-lagu yang menyedihkan, sehingga para pendengarnya hanyut dalam lantunan lagu tersebut. Jenis setan yang selanjutnya yaitu lakwas, yang bertugas mempengaruhi manusia agar tetap kafir, tetap musyrik, dan tetap menyembah berhala atau sesembahan lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Jenis setan yang selanjutnya yaitu a'war, yang bertugas menggoda laki-laki dan wanita untuk mau berpacaran kemudian berzina atau melakukan perbuatan maksiat yang menyenangkan keduanya. Selanjutnya yaitu al-wasnan, bertugas membuat manusia terjerumus menjadi ahli maksiat, bahkan dirinya mau untuk menanggalkan akidahnya, murtad ataupun keluar dari agamanya yang disebabkan rasa malas untuk beribadah. Selanjutnya yaitu dasim, bertugas untuk mengganggu kehidupan rumah tangga, menggoda dan mendorong suami atau bahkan pun istri-istri untuk melakukan perselingkuhan. Next. Demikianlah sekelumit penjelasan tentang jenis syaitan. Semoga kita semua dapat terhindar dari segala bujuk rayu syaitan dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Serta Allah menunjukkan akal dan nafsu kita untuk senantiasa berjalan di atas kebaikan. Seringkali kita salah memahami tentang jin, iblis, dan syaitan. Seperti mayoritas kita yang berpikir bahwa mereka adalah tiga hal yang berbeda. Sedangkan menurut para ahli agama, jin dan iblis adalah satu makhluk yang sama. Jin adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi aturan-aturannya. Iblis dan jin yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syaitan adalah sifat buruk yang dimiliki setiap makhluk. Jadi kesimpulannya adalah jin dan iblis adalah satu makhluk yang sama. Sedangkan syaitan adalah sifat buruk dari setiap makhluk, baik yang datangnya dari manusia maupun dari golongan jin. Seperti yang dijelaskan pada surah An-Nas dari ayat 4 sampai 6 yang menjelaskan bahwa syaitan itu berasal dari golongan jin dan manusia. Selanjutnya, kesimpulan yang akan disampaikan oleh Irhamna Janadi Fatma kepada Irhamna, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan tadi. Kesimpulan yang pertama, makhluk gaib sering juga disebut makhluk halus, makhluk yang tak kasat mata, atau makhluk astral, yaitu istilah yang dipergunakan bagi mengatakan makhluk hidup yang eksistensinya tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia. Selanjutnya, malaikat berasal dari bahasa Arab, al-malaikah, jamak, dan malaka, tunggal. Dalam keyakinan Islam, malaikat adalah makhluk surgawi
yang diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang telah diberikan Allah kepadanya. Selanjutnya, hikmah yang didapatkan jika kita beriman kepada malaikat adalah memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan selalu mendoakan, selalu memaafkan untuk orang lain. Orang yang beriman kepada malaikat senantiasa dijauhkan untuk berbuat dosa. Next. Kemuliaan manusia yang lebih daripada malaikat ditegaskan dengan beberapa bukti, diantaranya adalah Nabi dan Rasul diangkat dari golongan manusia, karakter manusia yang tenang dan penuh kedamaian. Syaiton terambil dari akar kata syatona yang berarti tabada. Rangkaian derivasi kata yang berasal dari akar kata ini memiliki kesatuan makna, yakni segala bentuk kecenderungan yang menjauh dari kebenaran. Secara istilah, jin adalah ruh yang berakal dan memiliki keinginan yang diberikan beban taklif sama seperti manusia. Mereka tidak bersifat materi, tertutup dari panca indera, tidak terlihat dalam tabiat dan rupa asli mereka. Iblis adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bersifat ghaib wujudnya. Iblis adalah golongan jin yang paling membangkang dan penuh kesombongan dan selalu berusaha mengajak golongannya sendiri, yaitu jin dan golongan manusia, untuk tidak tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikianlah pemaparan yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Semoga apa yang telah kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan apabila dalam penyampaian terdapat salah kata dan kekurangan, saya selaku moderator mewakili teman-teman dari kelompok 2 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.